Oke, nggak apa-apa. Tadi apa? Not responding, jadi school. Iya, cakep. Sip. Ya, tiap hari kamu aja, Angel. Hostnya. Oke, mulai aja ya, berarti ya. Oke, sip. Mulai, boleh. Oke, terima kasih teman-teman udah bergabung kembali dengan Presto Academy. Terima kasih atas waktunya. Jadi melanjutkan yang kemarin. Nah, kemarin itu ada sedikit PR ya, masalah ternary operator. Gimana teman-teman? Apakah udah bisa atau gimana? Ayo. Jadi kemarin tugasnya itu mengubah jenis kelamin dari L jadi laki-laki dan P untuk perempuan dengan ternary operator. Gimana teman-teman? Ada yang udah mengerjakan? Ada yang bisa? Nah, gimana nih? Kok nggak ada jawaban? Ya nih, Beb. Hah? Gimana, Mas? Screen. Aku kok ada. Ini udah nih. Mika udah, Angel udah. Katanya mau share screen katanya. Oh, ya, silahkan, bebas. Dipaksa nih, dipaksa. Mana nggak bisa ini. Oh, gantian share screen-nya harusnya punya bisa dulu. Bisa nggak ya kalau cuma tak post ya? Apa bener pakai yang rumusan ini? Iya, betul. Gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, jadi jawabannya ada di baris 54. Gimana teman-teman yang lain? Sudah, Mas. Udah, kayak gitu juga jawabannya. Iya, Mas. Oke. Aku nyontoh Mbak Mika, Mas. Oh, ngono. Ayo, nggak apa-apa. Yang penting paham ya. Iya, Mas. Paham nggak? Paham, Mas. Paham. Oke. Nah,
kita masuk ke materi ya. Jadi hari ini itu kita akan belajar masalah fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu kode yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Jadi kayak mirip-mirip sebuah modul, tapi dengan skop yang lebih kecil. Jadi gimana ya? Oke ya, kita langsung masuk ke prakteknya aja lah, biar nggak kebanyakan teori. Saya juga kurang bisa menjelaskan dengan teorinya. Oke, siapkan editor kalian masing-masing ya. Oke, jadi kemarin itu kan kita udah mengisi nih, udah dapat array ya. Kita masih akan bermain dengan data array yang kemarin, masih pakai data yang kemarin. Nah, cuma ini aku copy ke die 4. Halo. Kok putus ya suaranya ya? Tes. Nah, dah. Sorry, tadi force close. Apakah ini saatnya kembali ke Jimit lagi, Mas? Enggak. Oh, ini ya kurang terbiasa dengan itu, jadi kadang prosesnya salah. Udah kelihatan screen-nya ya? Udah, Mas. Oke, kita lanjut. Jadi sekarang aku buat folder namanya D4. Function. PHP. Untuk datanya ini masih pakai data yang kemarin ya, tinggal kalian copy aja. Jadi sebelum kita masuk ke function, kita function nah, kita sekalian akan menerapkan ke dalam project yang kemarin, yaitu project masalah array. Jadi kemarin itu kita kan udah ngebuat data jadi seperti ini ya. Jadi email. Nah, kemudian tugas kemarin adalah membuat data L untuk laki-laki, lainnya adalah perempuan atau person jenis kelamin sama dengan L. Perempuan. Nah, Lu harus pakai petik 2, Mas. L-nya itu harus pakai petik 2 lah ya. Ini
Ini Iya, kemarin soalnya aku nyoba pakai petik 1 tuh nggak bisa. Baru pakai petik 2 tuh bisa baca. oh, ini Nggak udah tahu kelar. kenapa ya. Oh mungkin loh, kok ini oh ini gini. Nah ini kan L jenis kelamin L, jenis kelamin. Nah kalau kejadiannya seperti ini itu bisa yang pertama adalah dengan memberikan kurung. Nah, jadi kayak kita tes ya, benar nggak ya? Nah, ini kan udah jenis kelamin laki-laki perempuan ya. Jadi kurung itu kayak di apa? Emang dibungkus itu di grup. Jadi proses ini itu dijadikan satu proses gitu. Diproses dulu. Ya kayak matematika kalau misalkan kita melakukan perkalian dan penjumlahan. Nah, ketika penjumlahannya dikasih kurung, dia kan akan dieksekusi secara khusus ya. Jadi grup yang dikurung dulu, baru yang terpisah. Jadi bagian ini, dia kan akan dieksekusi secara khusus bagian ini dulu. Nah, setelah ini selesai, baru dia akan dikonket hasilnya dengan bagian yang bertanya, yang jenis kelamin. Nah, ini udah ya, jenis kelamin perempuan laki-laki. Nah, ini kan penulisannya langsung nih, penulisannya langsung. Kemudian uh, di dalam sebuah ternary operator. Kemudian uh, apa itu fungsi? Fungsi tadi udah dijelaskan dan bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk membuat fungsi kita bisa mengetikkan sebuah keyword namanya function. Kemudian nama fungsi. Misalkan nama fungsi ya, ini nama fungsi. Kemudian di sini ini adalah bisa diisi parameter. Nah, parameter ini sebuah variabel ya. Jadi yang diawali dengan dolar itu adalah sebuah variabel. Nah, kemudian seperti ini. Jadi untuk bodinya dia ada di dalam kurung kurawal. Nah, seperti yang kemarin kita akan merubah bagian ini, bagian jenis kelamin ini yang dieksekusi di dalam ternary operator langsung di dalam loopingnya, kita akan pindah fungsinya ke dalam sini. Nah, gimana caranya? Jadi gini, misalkan ini parameter adalah langsung ya jenis kelamin. Nah, ini bisa langsung katakanlah bisa return jenis kelamin sama dengan L. Kemudian ini laki perempuan. Nah, kita akan mendeklarasikan bahwa jika variabel ini itu berisikan L, maka dia akan mengoutputkan laki-laki. Jika bukan L, maka dia akan mengoutputkan perempuan. Nah, terus gimana cara meletakkannya di sini? Nah, caranya adalah jenis kelamin fn. Aku kasih nama fn ya biar sedikit berbeda ya. Nah, panggil nama fungsinya. Nama fungsinya kan tadi nama fungsi kita ganti. Nama fungsinya kita ganti jadi ubah jenis kelamin. Nah, nama fungsinya kan ubah jenis kelamin. Nah, di sini kita tidak menggunakan ini lagi, tidak menggunakan sampai ini sama dengan L. Kita langsung kasih nilainya, value-nya sini. Value jenis kelamin. Nah, kasih baris baru dulu. Nah, ini kan menghasilkan sebuah output yang sama. Kemudian gimana ya? Bisa nggak sih
yang ini kan tadi cuma sebagian kecil ya, baru kelamin ini. Gimana kalau benda ini yang di dalam forage itu ini kan banyak masuk ke dalam sebuah fungsi, bisa tidak kemudian ubah jenis kelamin itu dia juga masuk ke dalam fungsi, jadi dipanggil di dalam fungsinya, fungsi tersebut itu bisa. Nah itu bisa, jadi misalkan gini, function render person, katakanlah gini ya, terus kita kasih nama person. Nah nama ini bebas ya, nama ini bebas, tergantung kita itu nanti mau meletakkan data apa. Nah kebetulan ini akan kita kasih, ini biar ada beda ya, katakanlah ini jadi nama variabelnya orang. Nah orang, itu kita tulis misalkan nama resort nama. Nah kita akan mencontek ini bagian ini, kemudian kita akan pindah ke render person ini. Nah jadi kita akan dari satu persatu ya, kita komen dulu bagian ini, jadi kita akan bandingkan satu persatu. Jadi katakanlah gini, nah VPR, kemudian di sini aku kasih HR. Nah HR ini kan garis ya. Nah kita akan jangan lupa kalau misalkan sebuah fungsi itu mau membalikan sesuatu seperti tadi jenis kelamin kan ini, setelah dipanggil dia akan membalikan laki-laki atau perempuan ya, itu dikasih keyword return. Nah kalau misalkan nggak ada ini, misalkan ini ya, nah itu tetap dieksekusi, cuma dia nggak mengembalikan apa-apa. Jadi fungsi yang ada di dalamnya ini dia akan tetap dieksekusi, cuma tidak menghasilkan apapun. Nah ini kan nama kemudian yang bawah ini. Nah di sini kita akan menampilkan dengan, kalau ini langsung ya, ini kan langsung forage, dia langsung menampilkan nama itu. Tapi yang echo bagian ini baris 55, komentar ya, kasih komentar, menampilkan dengan fungsi. Nah kita panggil nama fungsinya render person. Nah kemudian variabel person ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi variabel orang yang ada di sini di baris 29, dia isinya sama dengan variabel person. Nah jadi karena di sini udah ganti variabel jadi orang, maka di sini ditulisnya bukan person lagi, tapi dengan orang terus nama lengkap. Kita coba tes ya. Nah ini kan kasih BR dan HR. Nah ini yang di dalam fungsi aku kasih pembeda nama FN-nya. Nah ini kan sama, udah menghasilkan sebuah output yang sama ya. Nama ini ditulis langsung, sedangkan yang nama FN ditulis di dalam fungsi. Nah kemudian yang selanjutnya kita coba tulis, yang selanjutnya ada yaitu domisili. Ini kasih BR dulu ya, BR. Domisili and orang
ketika kita reload, nah ini kan langsung ya, yang atas itu nama, yang bawah domisili. Ini ada nama-nama, yang bawah domisili, namanya nggak ada. Nah ini kan udah baris triple. Nah ini kan bagian Mika ya. Nah di bagian yang ini, bagian di dalam for each itu kan ditulis nama domisili. Di function dia juga ada nama, ada domisili. Tapi yang di print domisili itu kenapa? Itu karena sebuah variabel result, variabel ya, dia hanya bisa menampung satu data. Nah, data ini kan satu, kemudian di bawahnya ditulis lagi result lagi, maka otomatis yang akan dipakai adalah yang ini. Nah, kemudian ditulis bawah lagi, maka yang akan dipakai bagian ini saja. Jadi yang terakhir. Terus gimana cara menggabungkan antara deklarasi yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sama seperti concat string ini. Nah, untuk menggabungkan nilai-nilai sebuah variabel, kita juga bisa menggunakan titik. Jadi, yang aslinya adalah sama dengan, kita kasih titik sama dengan, kemudian ini juga titik sama dengan. Jadi, nanti untuk nilai variabelnya, dia akan dikonvert jadi satu. Nah, itu dia untuk yang dikoncat ya. Untuk yang pertama, karena dia deklarasinya, maka jangan dikasih titik. Oke, kita simpan, kemudian kita tulis. Nah, ini udah nama, ini juga udah nama. Ya, bentar ya. Kemudian, ini kan bagian apa? Bagian jenis kelamin. Jenis kelamin kan dia udah apa? Pakai fungsi nih. Bisa nggak fungsinya dipanggil di dalam sini? Bisa. Jadi ini yang bukan fungsi ya. Nah, sama. Jadi untuk memanggil sebuah fungsi di dalam sini itu sama dengan jenis kelamin. Itu sama seperti bebas, seperti di luar. Jadi langsung panggil aja nama fungsinya, ubah jenis kelamin, kemudian person. Bukan person, orang jenis kelamin. Nah, tapi dengan catatan bahwa fungsi ini, fungsi ubah jenis kelamin ini, itu dideklarasikan sebelum dia dipanggil. Jadi misalkan kita mau manggil ini, tapi kita buat fungsinya ada di bawah sini, di baris terakhir. Nah, itu kok bisa ya? Kok bisa ya? Ternyata bisa, ternyata. Dulu error dulu. Ternyata sekarang udah bisa. Jadi yang penting fungsi itu dipanggil, fungsi itu ada dan dipanggil, maka dia bisa kepanggil. Kira-kira begitu cara membuat sebuah fungsi. Jadi fungsi di sini adalah katakanlah sebuah modul khusus untuk melakukan perhitungan atau perumusan khusus, dan bisa rumus matematika atau rumus formatting layout atau lain sebagainya. Jadi untuk membungkus biar tidak tercampur aduk dengan yang lain. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, silahkan jika ada pertanyaan ataupun lainnya. Gimana?
Silahkan. Mas Aji, Mbak Angel, Mas Erik, Mas Raul, Mas Yusuf, Mbak Mika. Sorry Mas, di punya aku putus-putus. Aku masih di jalan di dalam mobil. Sinyalnya jelek Mas. Oke. Yang lain gimana? Ya mungkin bisa sambil dicoba ya, dicoba setelah. Jadi silahkan buat buat apakah mau mirip ataupun mau membuat dengan karya sendiri, silahkan. Ya sambil mencatat bagian ini, saya kasih cerita dikit ya. Jadi fungsi ini itu di di PHP itu yang udah built-in, yang udah tersedia itu banyak banget ya. Nah, salah satunya nanti kita akan membahas tentang ini. Ada 6 fungsi yang biasanya itu sering digunakan. Nah, fungsi-fungsi ini terkait fungsi string ya. Jadi pengolahan untuk sebuah teks. Nah, selain ini ada apa saja? Jadi banyak banget fungsinya. Nah, ini hanya fungsi yang untuk menangani string saja. Jadi misalkan kayak ini ada ltrim. Nah, ltrim ini adalah dia itu akan menghapus spasi yang bagian kiri, bagian kiri. Jadi misalkan kalau misalkan kita menulis spasi Capib Nurozak gitu katakanlah ya, maka ketika kita kasih fungsi ltrim, maka spasi-spasi yang ada di depan dia akan dihapus. Nah, kemudian ada lagi explode. Explode itu katakanlah kita mau memisahkan, kita punya teks yang ada spasinya, misalkan Presto Academy. Nah, ketika kita pakai explode, nah dengan delimiter spasi, maka nanti akan menghasilkan dua kata, yaitu Presto dan Academy. Dan lain sebagainya, ini masih banyak banget ya. Selain fungsi untuk string, ada juga fungsi untuk mengolah array seperti sorting array dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi untuk matematika, jadi pengolahan angka, kayak fungsi untuk pangkat, misalkan 2 pangkat 3 itu di PHP nulisnya kayak gimana, itu ada. Nah, itu banyak banget, nanti bisa googling ataupun main ke W3 Schools. Nah, ini di bagian mana ya? Nah, ini PHP string.
Gimana? Udah pada nyoba untuk functionnya? Mas, minta tolong scroll ke atas, Mas. Halo. Halo? Ya, scroll ke atas yang mana? Yang itu, yang function itu punya aku tuh keluar itu expected public gitu terus, Mas. Ini langsung ditulis function ya, bukan pakai keyword public function gitu ya. Bukan gini ya. Iya, punya aku function tuh tetap nggak bisa ya, Mas. Coba mana share screen. Coba ya, Mas. Terus udah muncul, Mas. Caranya gitu. Tuh, kayak gini, Mas. Coba jangan kalau naik ada apa itu? Ini cuma data tok, Mas. Yang Function. Kalau di save terus dijalankan nggak bisa. nggak bisa, Mas. Ini udah tak save tapi tetap merah, keluar merah ini. Nggak kalau yang di browser. Yang di browser. Oh, kurang C. Oh, bisa ya. Oh, Rename F2. ngeblank, Mas. Coba lihat. Nah itu dipanggil dulu ya. Itu kan nggak ada yang manggil kan. Nah itu udah benar tuh. Oh iya, tinggal bawah ya, Mas. Eh, Jadi salah menama folder aja, Mas. Berarti, Mas. eh, mungkin gitu mungkin ya. Mungkin editornya sih itu lebih ke arah editornya yang bermasalah. Jadi programnya sebenarnya bukan masalah, cuma editor membacanya lain mungkin ya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan?
Cek yang lain. Lainnya gimana lainnya? Aman? Kalau aman, aku lanjutkan ya. Nah, jadi kita akan pakai yang ada di dalam function aja ya, functionnya. Karena sekarang pembahasannya terkait functionnya. Nah, untuk bagian ini saya hapus karena bagian ini aku hapus ya. Jadi, nah di dalam for each jadi lebih simpel ya, lebih sederhana ya. Jadi ya, kemudian, nah kita kan punya nama-nama nih. Kemarin banyak ya. Aku coba aku copy yang banyak. Salah copy. Dia di paste. Kita kan udah punya data banyak nih. Terus ada yang namanya hurufnya kecil semua. Ada yang udah besar gini. Nah, kalau kita misalkan mau benerin satu-satu nih, misal katakanlah ini ya, untuk baris satu, Mika Melani. Kita mau benerin satu nih, katakanlah M, kemudian ini benerin M. Nah, ini kan karena dua kan sedikit ya, jadi gampang dan datanya juga nggak banyak. Nah, bagaimana kalau datanya itu katakanlah banyak banget nih? Masa kita harus buat satu-satu gini, harus diedit satu M, kemudian ini kasihlah huruf B, ini S. Nah, ini kan akan merepotkan sekali ya. Akan merepotkan. Nah, dengan bantuan function tadi, kita bisa mempersingkat waktu kita untuk memodifikasi output dari tulisan ini. Nah, kita punya fungsi namanya UC Word. Nah, UC Word ini fungsinya untuk membuat huruf yang ada di depan setelah spasi, huruf di depan dan huruf setelah spasi, dia akan menjadi besar. Nah, gimana penggunaan UC Word ini? Nah, kita coba buka dokumentasinya. Nah, di sini diterangkan adalah dia punya parameter berbentuk string.
yang pertama. Nah, yang kedua dia punya separator. Separator itu ada spasi, ada tab, ada new line, dan lain sebagainya. Nah, terus gimana cara mempraktekannya? Nah, sama seperti fungsi yang tadi kalian buat. Nah, jadi kita kan tadi buat contoh fungsi seperti ini ya. Fungsi ubah jenis kelamin, parameternya jenis kelamin. Nah, dengan menggunakan bantuan yang udah ada di PHP, kita bisa langsung gunakan Word. Nah, dengan parameter pertama itu bentuk string yang akan kita ubah. Nah, kita coba simpan, kemudian kita reload. Nah, ini kan namanya udah besar nih, udah Mika Melani, kemudian udah Bagus Sajiwo. Nah, yang lain juga udah bisa semua nih, udah jadi ya. Nah, jadi yang emang defaultnya udah besar kecil maka dia akan tetap. Jika tulisannya tadi masih kecil semua, dia jadi besar kecil. Terus contoh fungsi lain lagi adalah yang namanya ada str to lower. Nah, apa itu str to lower? Maksudnya itu str itu singkatan dari string ya. Jadi membuat string, membuat teks menjadi tulisan kecil semua. Katakanlah ini ada tulisan perempuan, laki-laki, ya. Nah, gimana? Nah, ini kan tadi udah ada di fungsi nih. Bisa nggak yang ada di fungsi kita masukkan juga ke dalam fungsi lagi? Jadi misalkan ini ya, kalau ini ubah jenis kelamin langsung ya, outputnya kan adalah laki-laki ya. Kita ubah jadi kecil bisa nggak? Bisa. Kita bisa langsung melakukannya dengan str to lower. Nah, jadi di str to lower, di contoh ini kita memanggil fungsi 2 kali. Yang pertama dipanggil itu adalah ubah jenis kelamin. Jadi mengubah dari jenis kelamin L dan P menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian kita ubah lagi tulisan laki-laki dan perempuan itu jadi lowercase. Nah, ini kan tulisannya udah kecil semua ya. Nah, lawannya lowercase adalah apa? str to upper. str to upper. Jadi kalau ini lower, lawannya adalah uppercase. Jadi membuat teksnya jadi huruf besar semua, huruf kapital semua. Nah, ini coba kita terapkan to upper-nya di sini. str to upper. Nah, ini udah jadi besar semua. Kemudian bagian jenis kelamin dia jadi kecil semua. Nah, contoh yang lain adalah, bagaimana cara memotong string yang panjang nih. Katakanlah Andi Arief ini terlalu panjang. Kita gimana cara motong teksnya? Nah, caranya dengan menggunakan fungsi substring, substr, atau substring. Mana ya fungsinya ya? Substr.
Oh ini. Substr. Nah, substr ini dia memiliki parameter pertama itu adalah string yang mau dipotong. Kemudian parameter kedua itu untuk offsetnya, parameter ketiga itu untuk panjangnya. Jadi misalkan gini, kita pakai ini nama simple. Kita potong dengan substring. Nah, jadi namanya akan dipotong dari posisi 0 sejumlah 7 karakter. Jadi dia akan dihitung, namanya itu akan di-outputkan dari karakter 0, karakter pertama, sampai 7 karakter kemudian. Ups. Ya, ini harus dikasih titik ya, biar koncat sama atasnya. Nah, ya, ini kan nama lengkap, kemudian yang bawah yang udah dipotong. Nah, yang bawah ini M-nya masih kecil ya, karena di sini UC word-nya aku hapus, jadi tulisannya jadi seperti semula lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh penggunaan dari built-in function di PHP. Nah, nanti teman-teman bisa coba yang lainnya. Ya, ini kan banyak banget ya. Jadi bisa langsung ketik atau pakai yang udah ada di dokumen ini ref string ini ya. Nah, alamat dokumen ini kalian bisa akses dari deskripsi grup di WhatsApp. Itu ada linknya di sana. Nah, silahkan dicoba-coba.
Halo, cek, cek.